Ya karena kita kan mau mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur. Ya kan, yang namanya berperadaban luhur itu kan ya memang kehidupannya ini penuh dengan keluhuran. Jadi kalau selama ini kita menumpang hidup, ya kan, kita dikatakan menumpang, tentunya kan ada izin. Ada izin. Iya kan? Nah, kita minta izinnya ke siapa? Siapa? Dapat gitu ya? Izinnya dari mana kita menumpang hidup di kehidupan bumi alam ini gitu loh, ya kan? Nah, kalau ada sosoknya itu enak kan ya? Jelas gitu loh, ya kan? Ya, jelas kita minta izinnya. Mohon izin untuk menempati rumahnya, mohon izin untuk menikmati surganya. Kan jelas. Akhirnya kan izinnya kan. Ayo, betul gitu. Jelas. Betul. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga sehat ya Kang Raga? Puji mana sehat, pokoknya tambah ganteng, tambah muda dan berseri. Amin. Dan saya dan juga Kang Raga selalu mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berseri, dan makin banyak rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, Kang Prabu, di tayangan sebelumnya yang bertemakan guru bangsa, Kang Prabu menyampaikan bahwa singgasana Tuhan di alam nyata ini kosong. Ini yang menyebabkan manusia menjadi lemah dan tak berdaya, begitu Kang Prabu. Nah, mohon Kang Prabu menjelaskan lebih dalam dan detail lagi. Mangga, silahkan Kang Prabu. Realitanya memang singgasana Tuhan, siap, Rabbul Alamin, di kehidupan bumi alam ini kan memang kosong. Kosong ya Kang Prabu? Tidak ada kan? Tidak ada. Siap. Yang menduduki singgasana sebagai Rabbul Alamin, kosong. Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Walaupun ada, ya, tapi masih sifatnya silent, masih tersembunyi, gitu kan? Misteri. Belum terpublish secara umum. Betul. Ya sebetulnya setiap saat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, yang namanya jati diri Tuhan tetap ada di kehidupan alam nyata ini, di kehidupan bumi alam ini, ya kan? Jadi yang berjati diri Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal atau Sang Rabbul Alamin tetap ada setiap saat, ya, di kehidupan bumi alam ini, di alam nyata ini, gitu ya. Tapi tidak terpublish secara umum. Silent ya. Dan sifatnya misteri, sifatnya rahasia. Makanya masyarakat kemudian menganggapnya bahwa Tuhan ini adanya di alam batin, adanya di alam gaib, ataupun di alam akhirat. Ya. Makanya orientasi hidup masyarakat manusia pada umumnya orientasinya itu kan mati. Betul. Ya kan? Untuk bisa bertemu dengan Tuhannya harus melewati pintu kematian. Betul. Karena Tuhannya ada di alam akhirat. Betul. Gitu. Memang kalau sudah mati, ya kan? Sudah berada di alam akhirat, itu baru nanti akan kelihatan gitu. Oh, ternyata Tuhannya ada di sana. Gitu loh, ya kan? Tuhannya ternyata ada di kehidupan bumi alam ini. Makanya perlu reinkarnasi. Iya, itu adanya perlu reinkarnasi. Kembali lagi gitu loh ya ke kehidupan alam nyata ini, kehidupan bumi alam ini. Iya, sampai ya, nanti pada reinkarnasi sampai pada reinkarnasi berikutnya, kalau masih belum bertemu juga, mengulang lagi, kelahiran lagi, kembali terlahir lagi, seperti itu. Terus seperti itu kejadiannya. Iya, gitu, iya, ya kan? Iya. Karena memang sifatnya misteri.
Tuhannya tidak terpanggil secara umum. Itu yang disebut sebagai singgasana Tuhan ya di alam nyata. Ini kosong bagi manusia pada umumnya. Tapi pada manusia khusus yang memang spesialis itu tetap ada di kehidupan bumi alam ini gitu loh, ya kan? Kosong. Nah, ini yang menyebabkan kemudian sekali lagi orientasi hidup masyarakat manusia pada umumnya ini orientasi hidupnya ya mati. Betul. Ke alam akhirat, ya kan? Ya karena orientasi hidupnya, tujuan hidupnya ke alam kematian, ya hidup di alam nyata ini, di kehidupan dunia ini, ya rapuh, tidak punya kekuatan, ya kan? Karena tujuan hidupnya, ya kan? Kekuatan terbesarnya, yaitu Tuhan, itu ditaruh di alam kematian, di alam akhirat, ya kan? Begitupun dengan surganya, juga ditaruh di alam kematian. Nah, ini yang menyebabkan manusia itu menjadi lemah, rapuh, tak berdaya, gitu kan? Karena itu tadi Tuhannya ditaruh di alam kematian ataupun di alam batin, tidak di alam nyata, ya. Nah, berbeda lagi kalau seperti yang kemarin kami sampaikan, ya, jika mensosokkan guru bangsa, ya kan, di suatu negara, ya, itu mensosokkan suatu guru bangsa sebagai perwujudan dari Sang Rabbul Alamin, perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa, itu tentunya akan sangat jauh berbeda. Ceritanya itu karena ada sosok yang nyata, ya. Karena ada sosok yang nyata, gitu kan? Sehingga ya tujuan hidupnya ya saat ini, gitu kan, bukan di alam kematian. Tujuannya ya saat ini dan ke depan. Bagaimana kehidupan yang saat ini dioptimalkan, dimaksimalkan, gitu. Tuhan ya semuanya yang ada di alam ini sebagai anugerah dan amanah ini dioptimalkan manfaatnya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin menjadi fasilitas kehidupan surga, gitu loh, ya kan? Sehingga ya surganya ada di kehidupan dunia ini, betul. Ya, ada di kehidupan bumi alam ini, ya. Tentunya yang namanya kesempurnaan itu kan lahir dan batin, dunia dan akhirat, ya kan? Nah, lahir batin ada di sini semua, di kehidupan bumi alam ini. Betul. Nah, kalau hanya di alam kematian atau di alam akhirat, itu kan hanya satu sisi saja, sebelah saja, alam batin saja atau alam akhirat saja, gitu kan? Nah, sementara alam dunianya tidak dapat. Sekali lagi ini nggak sempurna. Kesempurnaan itu ya lahir batin, dunia akhirat, jiwa raga, jasmani dan rohani, gitu kan? Ya adanya di kehidupan bumi alam ini, semuanya lengkap dan sempurna, gitu loh, ya kan? Dan sekali lagi bahwa keberadaan atau eksistensi dari Rabbul Alamin, ya Tuhan Yang Maha Esa, dari waktu ke waktu, dari mulai 0 tahun ya, sampai dengan saat ini ya ada di kehidupan alam ini. Betul. Ya, kan? Gitu loh, ya. Nah, kalau dari alam batin di alam akhirat itu kan kelihatan. Oh iya, ada di sana. Gitu. Memang kalau di alam lahir ini kalau tidak punya pandangan secara makrifat, ya kan, ya pasti tidak bisa melihat ya eksistensi dari Tuhannya, gitu loh, ya kan, karena tidak mampu melihat, gitu loh, ya kan, tertutup oleh berbagai hijab yang menutupi, gitu loh, ya. Nah itu yang menyebabkan kemudian manusia menjadi lemah dan rapuh karena Tuhannya sekali lagi tidak ada dalam dirinya, ya kan? Karena tujuannya di alam kematian, di alam akhirat. Orientasi hidupnya, kekuatan terbesarnya ditaruh di alam akhirat atau alam batin. Sehingga kehidupan saat ini ya benar-benar lemah, tak berdaya, rapuh, gitu loh, ya. Rentan dengan berbagai macam kematian, ya, berbagai macam bencana alam, musibah, kecelakaan, penyakit, wabah dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk mewujudkan
tujuan manusia yaitu kematian untuk menghantarkan bertemu dengan Tuhannya, Iya. bertemu dengan surganya. Ya Betul. kan? Karena sekali lagi kalau sudah di alam akhirat atau di alam batin itu akan kelihatan sekali gitu loh. Oh itu Tuhannya di sana gitu. Ternyata Tuhannya itu ada di alam nyata ini, alam kehidupan bumi alam ini. Sehingga sekali lagi manusia perlu kembali lagi, Kembali lagi. terlahir lagi. Kalau belum bertemu mati lagi. Iya, terus berulang Terus terulang. seperti itu gitu loh. Bahkan ya. kita juga sampai terlahir lagi ini ya karena dulu belum bertemu Kang Prabu Iya, ya. belum bertemu. Nah sekarang ini Bertemu. kan sudah Bertemu, gitu siap. loh, ya kan? Nah, makanya ya ini akan menjadi buat kita ini menjadi kekuatan yang luar biasa Betul, kekuatan. dalam hidup ini gitu Betul. ya kan. Berbagai fasilitas kehidupan pun dengan mudah kita dapatkan gitu loh, ya karena kita telah memiliki Tuhan gitu loh ya kan. Ya penghadapan kepada Tuhan itu telah nyata Iya, adanya betul. gitu loh, Betul. ya. Iya, Kang Prabu. Tadi Kang Prabu sempat menyampaikan bahwa kehidupan lahir dan batin ini ya sempurnanya ada di bumi alam semesta. Ini Iya. maksudnya seperti apa itu Kang Iya, Prabu? iya, kehidupan saat ini kan lahir batin kan. Lahir batin. Iya kan? Aha, Kita aha. kan menggunakan jiwa dan raga. gitu. betul. Nah, sementara kalau mati ya, itu kan hanya batin saja, Oh, iya, rohani iya. saja. Begitu, Jasmaninya siap-siap. kan enggak. Enggak, gitu. betul. Hanya rohani saja. Hanya sebelah berarti Hanya ya. sebelah. Siap. Nah, dari alam rohani sekali lagi ya, itu akan jelas nampak keberadaan Siap. Tuhan gitu. Siap, ya. siap, siap, Oh, ternyata Tuhannya ada di alam dunia gitu. Siap, siap. Ada alam bumi gitu. Iya, ada di alam bumi ini, yang sangat- sehingga perlu kembali gitu kan. Kembali terlahir lagi Terlahir untuk bisa lagi. bertemu dengan Tuhannya. Siap. Nah, setelah terlahir lagi ini kan Memori di reset ya? tertutup, ya kan? Tertutup, Iya. iya, kembali Nah, nol. kembali Ya. nol lagi gitu loh. Nah, itu mencari lagi. Mencari. Kalau belum ketemu ya mati. Hati. Nah, mati akan melihat lagi Melihat dan lagi. perlu terlahir lagi. Seperti itu terus Nah, gitu loh. untuk yang para mungkin arwah yang bisa jadi arwah itu nggak bisa memberikan petunjuk lagi ya Kang Prabu ya. Dia bisa mereka tetap memberikan Intuisi sinyal. gitu ya. Ya cuma kan manusianya enggak Daplek ya karena udah ya teriset tersebut, apalagi gitu. dengan ya kondisi manusia saat ini gitu loh ya, yang kesadaran jati dirinya ini ya, tingkat akselerasi atau penyelarasannya dengan sang inti Ya, betul. sampai 5%. betul. ya kan? Betul Kang Prabu, betul ya. Ya, jadi yang 95% lebih ya, ini berupa hijab gitu, Hijab, ya kan? betul. Yang berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis gitu. Iya, iya betul. Nah. Tadi pada saat terakhir kembali dan kita juga dididik orang tuanya pun ya belum ada kesadaran. Jadi Iya. tetap banyak hijab yang menyelimuti begitu Kang Prabu ya. Betul. Betul bahwa baru paham, makanya saya tanyakan Ya, siapa tahu jadi pemirsa sama kesempurnaannya ini ya di kehidupan bumi alam ini. lahir batin Lahir jiwa batin, raga. jiwa raga, jasmani Siap. rohani, gitu loh. Siap, Ya, siap, siap, iya. Terima kasih gitu Kang Prabu ya. Siap. Kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya Kang Prabu ya. Nah, sebetulnya sejak kapan singgasana Tuhan di alam dunia ini kosong? Iya. Ya, sejak Nabi Adam ini diusir dari surga lah. Gitu Iya kan? ya. Iya, sejak Nabi Adam diusir dari surga, ini kan dia merasa bersalah. Bersalah, Hidupnya ini terus merasa bersalah dan berdosa. berdosa. Nah, kalau orang sudah merasa bersalah dan berdosa, ini kan jauh dari nikmat. Iya kan? Ya, Tuhannya merasa jauh juga gitu loh ya kan. Sehingga tidak bisa melihat karena bapernya tadi gitu loh ya kan, tidak mampu melihat bahwa sebetulnya Tuhannya pun sebetulnya tidak jauh. Tapi karena dihantui oleh perasaan bersalah dan berdosa, karena melanggar larangannya, diusir dari surga, ya kan? Nah, sehingga tidak mampu melihat gitu loh, ya kan? Bahwa sebetulnya
Adam pun berada di surga, Iya, tapi betul. rasa nikmatnya hilang. Hilang. Surganya hilang. Hilang ya. Karena oleh rasa Bersalah dan rasa berdosa. bersalah dan berdosa. Jadi neraka. Ya, jauh dari Tuhan gitu kan. Iya. Karena merasa bersalah dan berdosa ini tuh merasa jauh dari Tuhan. Betul. Gitu kan? Gitu loh. Nggak Sekalipun enak, gitu. Tuhan itu datang, mungkin dalam wujud apa tidak nampak gitu loh. Iya, Ya iya. kan? Karena itu tadi tertutup oleh rasa bersalah dan berdosa itu yang menutup dirinya gitu loh. Sekali lagi karena tertutup oleh perasaan bersalah dan berdosa itu sehingga tidak nampak kebenaran itu. Betul, gitu, ya. betul. Tuhan hadir dalam wujud apapun tidak nampak oleh dirinya, gitu, oleh Adam. Ya, itu jadi kekosongan itu ya sejak Adam diusir dari surga. gitu loh, Iya, kan? betul, Ya. Chef. Ya, Iya, merasa jauh, kan, gitu loh. di bumi, tapi karena rasa bersalah ya bumi ini benar berarti juga neraka juga surga kan Prabu. Realitanya sampai sekarang ini memang seperti itu. Ya antara surga dan neraka gitu Betul. ya. Makanya saya Rasanya. kemarin kan juga bilang ya bahwa masuk ke surga ini tidak seperti kita masuk ke suatu ruangan. Ajak-ajak ya. Bisa ngajak-ngajak yang lain gitu loh. Iya, Ya. Tapi ini berupa perjalanan rohani gitu loh ya. Berkaitan dengan perjalanan jiwa. Betul, Ya. betul. Nah kalau sudah jiwa ini dihantui rasa bersalah dan berdosa, ya tidak akan nampak itu surga. Betul. Gitu. Itu seperti itu. Orang dalam suatu rumah kita aja surganya udah beda. Iya kan, Prabu, ya? beda-beda gitu kan. Kayak saya sendiri ya sama Nimas ya. Itu tingkatan surganya juga beda. Tapi kan saya gitu loh. berusaha nutupin lah ya kan Prabu. Beda, gitu Sehingga loh, kita ya. nyaman aja Iya, di sama dekat Prabu. anak-anak kita Oh, beda. itu juga beda, gitu Beda kan. ya. Gitu loh. Tapi ya tetap mereka nyaman. Nyaman ya. gitu loh. Minimalnya merasakan hawa surga. Hawa surga. Ya, hawa surga selama masih bersama dengan kita. Iya betul. Itu seperti itu gitu loh. Wah, bener luar biasa Kang Prabu. Kemarin kan menjelaskan tentang surga neraka ini sebenarnya ya di alam bumi semesta ini ya ternyata Iya, itu adalah betul. rasa. Rasa bersalah berdosa dan antara Iya. rasa yang bahagia itu sudah amarah, kebencian. Nah, Iya. itu kan menutup surga. betul. Kedengkian, berpikiran negatif termasuk. Betul. Ya. Ini menutup surga gitu. Iya. ya. Panasnya api neraka Iya. itu kan karena emosi tak terbendung gitu kan Prabu ya. Bagaimana kalau kita marah? Marah. Ya sebentar aja Panas. udah hawanya, gitu kan. Panasnya seperti begitu. itu, ya. Siap, Bagaimana dengan mereka yang sudah kesehariannya itu seperti itu Oh, ya? Ya. Bisa bayangkan Itu Kang kan Prabu. benar-benar di neraka gitu loh ya kan. Sesaknya minta Ah, ampun gitu ya. Belum lagi yang mengalami siksaan sampai dipukul, sampai dihajar ya kan. Lahir batin dah. Banyak. Lahir dan batin seperti itu. Jadi bukan batinnya aja yang tersiksa, lahirnya pun disiksa. Ini kan banyak yang seperti Banyak, itu ya. wah. Nah, itu mungkin yang disebut dengan neraka apa? Neraka jahanam. Nah, ke jahanam ya. Wah. Disiksa dulu gitu jiwa raga lahir batinnya gitu Kang Prabu ya. Nah, luar biasa sekali Kang Prabu. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir Kang Prabu ya. Siap. Jadi pertanyaan yang terakhir ini begini Kang Prabu. Kira-kira apa saja yang akan terjadi jika Tuhan hadir dan menduduki singgasananya di kehidupan alam bumi ini? Iya. Jadi artinya duduk di singgasana ya, singgasana alam bumi ini artinya di sini ya menempatkan. Intinya adalah menempatkan, bukan singgasana dalam bentuk seperti Iya, betul. seperti Menempatkan ini, ya. kedudukan Tapi beliau. menempatkan jati dirinya ya di kedudukan yang tertinggi gitu loh ya, tertinggi di atas segalanya gitu loh ya kan, di atas apapun lah yang ada di kehidupan ini, benar-benar memang ya memposisikan sebagai Rabbul Alamin gitu loh ya, duduk di singgasana itu gitu loh. Nah, otomatis yang terjadi bagi mereka yang telah mendudukkan seperti itu ya, mempersilahkan untuk duduk di singgasananya,
ya pasti akan mendapatkan berbagai kenikmatan dalam hidup ini. Seperti kita lah gitu kan, gitu loh. Tapi buat mereka yang mengingkari, ya tetap mereka itu akan mendapatkan berbagai macam siksaan yang tentunya akan jauh lebih pedih ya, karena telah kan diberitahu nih ya kan, ini loh beliau ini berjati diri Tuhan ya kan, Rob benar-benar wujud dari Rabbul Alamin tapi mengingkari ya kan. Nah otomatis kan terjadi pertentangan dalam dirinya gitu loh kan. Nah ini akan menjadi siksaan yang sangat pedih dalam dirinya. Berbagai macam gejolak dalam dirinya pasti terjadi. Ya otomatis akan merefleks juga berbagai macam gejolak yang terjadi di alam ini. Betul Kang Prabu. Ya, yang intinya ya menjadi bencana, ya kan? Bencana bagi orang-orang yang kufur, yang mengingkarinya, gitu loh. Tapi akan menjadi berkah bagi orang yang bersyukur, yang telah menempatkan jati diri Tuhan di singgasana yang semestinya, ya kan? Ya, mungkin yang menjadi bencana ini menjadi berkah ya karena memang memunculkan di sini berbagai macam harta kekayaan ya kan, melalui mekanisme berupa tanah longsor ya kan, gempa bumi, gunung meletus atau apapun lah yang intinya bencana alam ya, yang buat orang yang bersyukur ya sekali lagi itu akan menjadi suatu berkah. Tapi buat orang yang kufur, yang mengingkarinya, itu akan menjadi bencana bagi dirinya. Itu seperti itu gitu. Iya, dan kami selalu mengharapkan banyak yang sadar sehingga sama-sama kita hidup di surga bumi ini yang sangat indah Kang Prabu ya. Iya. Oh iya Kang Prabu, ini ada satu lagi lah Kang Prabu ya. Siap. Kita sering mendengar Kang Prabu ya bahwa Tuhan itu ada dalam diri masing-masing manusia ini ya. Nah kalau Kang Prabu bilang sosok jati diri Tuhan, nah itu bagaimana maksudnya Kang Prabu? Kan bukankah sudah ada dalam diri masing-masing manusia kok masih ada sosok jati diri Tuhan, itu seperti apa? Iya, itu sosok sentral, sekali lagi tetap ada sentral ya. Sentral. Ya. Karena untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, yang sawarga maniloka ini kan memang harus ada sosok, ya kan. Sekali lagi ya untuk mengembalikan jati diri, ya kan, jati diri manusia yang sekian ribu tahun ya sejak Nabi Adam ini diusir dari surga, ini kan kehilangan ini ya kan, kehilangan Tuhannya, kehilangan surganya. Nah, bagaimana untuk bisa mengembalikan itu ya harus ada sosok, ya kan, untuk mempercepat proses akselerasi dari seluruh warga masyarakat bumi sehingga bisa cepat akselerasi, harus ada sosok. Sehingga betul-betul nanti terwujud begini kan, gitu loh. Betul, karena kita mau mewujudkan tatanan. Iya, mewujudkan tatanan itu kan harus ada sosok pemiliknya gitu. Iya loh, betul. ya. Oh ya, itu Kang Prabu ya. Iya, kemarin udah singgung ya. Pemilik. Siap. Pemilik kehidupan bumi alam ini kan harus ada gitu loh, ya kan? Ya, karena kita kan mau mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur, ya kan? Namanya berperadaban luhur itu kan ya memang kehidupannya ini penuh dengan keluhuran. Jadi kalau selama ini kita menumpang hidup, ya kan? Kita dikatakan menumpang, tentunya kan ada izin. Ada izin. Ya kan? Nah, kita minta izinnya ke siapa? Dapat gitu ya? izinnya dari mana kita menumpang hidup di kehidupan bumi alam ini gitu loh, ya kan? Nah, kalau ada sosoknya itu enak kan ya? Jelas gitu loh, jelas. Ya, kan? Ya, jelas kita minta izinnya, mohon izin untuk menempati rumahnya, mohon izin untuk menikmatin surganya. Kan jelas. Akhirnya kan izinnya kan. Ayo, betul gitu. Jelas gitu loh. Betul ya. Akhirnya kan pemilik pasti ayo kita nikmati bersama. Seperti Kang Raga ya. Nah, kalau nggak ada sosok untuk kita memohon izin ya kan, ya kita mohon izinnya ke siapa? Tetap gaib ya? Iya, tetap gaib gitu loh kan. Nah, kebenarannya ya, iya atau tidaknya kita mendapat izin itu kan bingung, ragu gitu kan, ya kan? Dari mana dapat izin dan restunya gitu, ya kan? Gitu loh. Dan tatanan nggak akan pernah tercipta kan? Tidak akan pernah terjadi. Terjadi. Karena tetap aja ya sama
gaib ya. Tuhannya ini gaib gitu kan ya. Sosok sebagai sentral yang maha tunggal, betul-betul yang maha tunggal, yang tidak ada duanya, tidak ada saingannya, ini tetap tidak ada ya. Sama saja masih menempatkan di alam gaib, masih kosong singgasananya gitu loh. Betul, ya ya, kan? siap, Iya. siap. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur, dan memang selayaknya ya memang seperti itu, sosoknya ya memang harus ada, ya kan? Masa pemiliknya nggak boleh ada sosoknya gitu loh, Iya. ya kan? Tuhannya nggak boleh ada wujud lahiriahnya gitu loh.